Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan malam hari ini berjudul Awasilah Dirimu Sendiri. Dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya, Yohana Ibrahim. Dalam 1 Timotius 4 ayat 16 tertulis, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini merupakan rangkaian nasihat Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Berangkat dari nasihat ini, kita memperoleh pesan yang kuat untuk mengelola pikiran dan perasaan kita, sehingga dapat memiliki kemampuan untuk selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Harus disadari bahwa setan begitu licik untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang ternyata membuat kita menjadi tidak mawas diri, sampai pada tahap kita tidak mengenal diri kita sendiri. Oleh karenanya, tidak heran apabila Paulus menasihatkan, awasilah dirimu sendiri. Kita harus berada dalam kegentaran di hadapan Allah dan meminta agar Tuhan menyelidiki kita. Jangan sampai kita baru menyadari keburukan dalam diri kita berupa kesombongan-kesombongan, kebengisan-kebengisan, dan kelicikan-kelicikan terselubung ketika akan menghadap Bapa. Dan selagi kita masih memiliki nafas dan jantung yang berdetak, kita harus segera menyadari kesalahan, meminta ampun, dan berubah. Permintaan ampun kita kepada Tuhan bukan hanya atas perbuatan salah yang kita lakukan, tapi juga atas potensi dosa yang masih ada. Oleh karenanya, kita harus selalu melihat potensi dosa yang masih ada dalam diri kita. Mungkin kita tidak bisa dijatuhkan oleh uang, oleh perempuan cantik bagi pria, atau oleh pria tampan bagi perempuan. Namun ada kesombongan, kebencian, kemarahan terselubung, gairah berkuasa, mau menjadi terhormat, dan gairah negatif lainnya yang masih bercokol. Dalam hal ini kita memahami mengapa dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Sebab hati kita dapat meliciki dirinya sendiri tanpa sadar. Tuhan selalu menguji kita tiap hari. Dia mengunjungi kita setiap saat dan melihat apa isi batin kita. Sementara kita sibuk dengan banyak hal, kita tidak memikirkan perasaan Allah, tidak peduli perasaan Tuhan. Kita harus segera berubah dari pola hidup seperti ini. Sebab kalau kita hanya beragama Kristen dan tidak mengalami perubahan radikal secara batinia, kita masih dapat binasa. Memang harus diakui bahwa perubahan seseorang tidak ada orang yang bisa mengetahuinya dengan tepat kecuali Tuhan. Namun harus diingat bahwa setiap pikiran dan perasaan kita diperkarakan oleh Tuhan. Jika kita punya hidup berkenan yang dihasilkan dari pikiran dan perasaan yang mengasihi Tuhan, hal itu bagian simfoni yang merdu, pendupaan yang harum di hadapan Allah. Dengan demikian, hidup berkenan bukan hanya ditunjukkan melalui pujian dengan syair lagu, melainkan juga setiap kehendak yang dilahirkan di dalam diri kita. Walaupun belum ditelurkan dalam perbuatan, itu sudah menyenangkan
hati Bapa di surga. Kita pasti mati dan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Pernahkah terpikir bahwa nanti kalau kita berada di hadapan tahta pengadilan Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan terbuka di hadapan Allah. Oleh karenanya, sejak hari ini kita harus mau telanjang di hadapannya. Setiap kali kita memohon ampun, yang kita persoalkan bukan hanya perbuatan yang kita lakukan, tetapi juga potensi dosa di dalam diri kita. Itu yang harus kita persoalkan dengan serius. Di samping itu, kita harus selalu memperhitungkan betapa berbahayanya potensi dosa dalam diri kita ini, supaya kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Di bumi, mungkin kita tidak punya nama, tidak dikenal, tidak apa-apa. Namun ketika kita didapati Tuhan berkenan di hadapannya kelak, itu merupakan prestasi rohani yang tidak terkatakan. Ada kekayaan yang harus diolah setiap hari sehingga kita memiliki kecerdasan rohani. Kekayaan tersebut adalah kemampuan akal budi untuk bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Untuk mengembangkannya, kita harus mengasuh firman yang benar, hidup dalam doa setiap hari, memiliki perjumpaan dengan Tuhan, serta memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi yang melaluinya Tuhan mau mencerdaskan kerohanian kita. Kita harus senantiasa mengingat bahwa hari ini bisa menjadi terakhir kita. Artinya, kesempatan kita dapat hilang dalam sekejap jika tidak dimanfaatkan dengan sungguh. Mulailah mengawasi hati dan diri kita sejak dini sebelum hari terakhir kita tiba. Kita harus berada dalam kegentaran di hadapan Allah dan meminta agar Tuhan menyelidiki kita, sementara kita pun selalu mengawasi diri kita sendiri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Selamat beristirahat, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.